ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumul qiyamah. Ikhwanu fid din wa akhwatu fillah rahimani rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang memudahkan kita untuk bertemu kembali dalam pertemuan hari ini, masih dalam pembacaan buku kitab Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemarin kita bahas Imam Ibnu Qayyim membahas tentang harusnya kita tolong-menolong dalam albir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Berteman kita, berkumpul kita, itu harus karena albir wa taqwa. Begitu pula dalam rumah tangga, harus dibangun di atas bir atau taqwa. Semua dari bentuk-bentuk pergaulan manusia, berkumpulnya, bersosialisasinya manusia, itu harus dibangun di atas bir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia membahas tentang bir wa taqwa, dia membahas tentang ayat wattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah berfirman dalam Quran ketika ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Syadidul Iqab, Maha kuat, Maha keras hukumannya. Kita masuk pada faslun, pembahasan yang baru. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki PDF-nya, silahkan dibuka di pembahasan yang baru, faslun. Falamma fasalatul 'irus sir wastawtana musafir daul gurbah wahil bainahu wa baina ma'lufatihi wa awaidihi muta'alliqa bil watan wa lawazimuh hadatsa lahu dhalik nadharan akhar ajaba fikruhu fi ahammi ma yaqtu bi manazil safri ila Allah yunfiku fihi baqiya umrih wa arsyadahu min bi, man biyadihi rushd ila anna ahammu syai' yaqsudu innama huwa hijrah ila Allah wa rasul fa innama fardun ain ala kulli ahadin fi kulli waqtin wa annahu la infikaka li ahadin min wujubiha wa hiya matlubullah wa muraduhu min ibad id hijrah hijratan. Ketika seorang telah sampai kepada perjalanan telah terhenti, dia telah musafir, telah sampai ke negeri pengasingannya,
dan dia telah berpisah dengan apa yang dia inginkan dan dia cintai. Maka ketika bil watan walawazimuh wa ahdatsa lahu dzalika nadhran akhar. Ketika dia sudah terjadi itu, akan ada sesuatu pandangan yang berbeda. Pemikirannya akan menghadap kepada sesuatu yang terpenting. Wa may yaqta'u bi manazilu safar ilallah. Dan apa-apa yang bisa mengantarkan dia kepada tujuan safar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan infakkan, habiskan waktunya, umurnya untuk apa dan mengarah kepada safar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsyadahu min baini yaday rusyd ila aham. Maka Allah membimbing dia dengan bimbingan kepada sesuatu yang lebih penting dalam hidupnya. Allahu alam. Ini maksudnya terkadang kita ada satu masa dan satu waktu kita sudah mengerti hakikat kehidupan. Kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dan dalam kehidupan kita. Ternyata salah satu tujuan kehidupan kita, kita tuh safar dan menuju Allah. Itu tujuan hidup kita. Tidak ada yang lain dalam tujuan kita kecuali hanya menuju kepada Allah. Dan ini ahammu syai' wa yaksud innama hijrah ilallah. Bahkan ini yang paling penting yang dia inginkan dan dia tujukan, yaitu hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Dia masuk pada poin bahwasannya hidup kita ini untuk berpindah dan menuju. Kemana hidup kita ini pindah dan kemana hidup kita menuju? Hidup kita ini berpindah dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tadinya tidak dari Allah menuju Allah. Maka hijrah kita fa inna fardun ain. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya ini itu wajib bagi setiap individu. Apa itu maksudnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya? Nanti akan dibahas. Apa yang dimaksud bahwasannya hijrah menuju Allah dan Rasulnya itu wajib. Nanti kan dia bahas juga jenis-jenis hijrah. Kata dia, fa inna fardun ain ala kulli ahadin fi kulli waqt. Bahkan hijrah kepada Allah itu wajib bagi setiap individu di segala waktunya. Wa annahu la infikaka li ahadin min wujubiha. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari kewajiban ini. Wa hiya matlubullah. Hijrah inilah yang Allah inginkan. Wa muraduhu min ibad. Bahkan ini yang Allah minta dari seorang hamba. Allah tuntut dari seorang hamba agar dia berjalan menuju Allah dan Rasulnya. It hijrah hijratan. Karena hijrah itu ada dua bentuk, kata dia. Hijrah itu ada dua bentuk. Hijratul jism. Yang pertama, hijrah berupa fisik. Min baladin ila balad. Dari satu negeri ke negeri lain. Dari Mekah ke Madinah. Wahadi ahkamuha ma'lumah. Hukum hijrah berpindah fisik ini hukumnya jelas. Laisa muradul kalam fiha. Pembicaraan kita sekarang bukan kepada hijrah bentuk ini. Wal hijrah thaniyah. Adapun bentuk hijrah yang kedua, hijratu biqalbi ilallahi wa rasulih. Hijrahnya hati menuju Allah dan Rasulnya. Bukan fisik dan jasmaninya yang berpindah, tapi hatinya yang berpindah menuju Allah dan Rasulnya. Kata dia, wa hadhihi maqsudah huna. Inilah maksud kita dalam penjelasan ini. Jelas, buku ini menjelaskan kepada kita bahwasannya dia mengajak kita hijrah kepada Allah. Dia akan menjelaskan kepada kita yang terpenting dalam hijrahmu adalah hijrah hatimu menuju Allah dan Rasul. Bukan hanya sekedar hijrah fisik berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Dia lanjutkan. Wahadil hijrah hiya hijrah hakikiyah. Bahkan hijrah yang kedua ini, berpindahnya hati menuju Allah dan Rasul, itu adalah hakikat hijrah yang sebenarnya. Wahaya asal. Bahkan dia yang menjadi pondasi dan asas dalam hijrah. Wal hijratu jasad tabi'atun laha.
Adapun hijrahnya fisik itu cuma mengikuti dari hijrahnya hati. Apakah mungkin sahabat berpindah dari Mekah ke Madinah sebelum dia masuk Islam? Mana yang lebih dahulu? Taat kepada Allah masuk Islam ataukah hijrah fisik ke Mekah ke Madinah dulu? Jawabannya tentu yang pertama adalah masuk Islam dulu, taat kepada Allah dan Rasul. Setelah itu tertancap di dalam hati keyakinan dan iman, baru fisiknya pindah dari Mekah meninggalkannya menuju Madinah. Berarti hijrah fisik itu nomor dua setelah hijrah hati. Maka hijrah hati ini yang lebih penting. Kemana hatimu ingin engkau tujukan? Apakah engkau tujukan hatimu untuk dunia? Apakah kau tujukan hatimu untuk ketenaran? Apakah kau tujukan hatimu untuk pujian manusia? Apakah kau tujukan hijrah hatimu hanya untuk mendapatkan perkara-perkara dunia? Atau kita tujukan hati kita hijrah menuju Allah dan Rasul? Perhatikan di sini. Hijrah yang kedua inilah hakikat dari hijrah sebenarnya. Hijrahnya hati. Kata dia, masih dilanjutkan. Wahadi hijrah, ya hijrah hakikah. Hijrah yang seperti inilah hijrah yang sebenarnya. Wahia asal. Dan inilah asalnya. Asal dari hijrah. Wal hijratu jasad tabi'atun laha. Bahkan berpindahnya badan atau hijrahnya badan itu cuma mengikuti dari hijrahnya hati. Wahia hijrah tadammanu min wa ila. Ini perhatikan ini. Ini agak sedikit dalam ya. Tapi betapa indah perkataan Ibnu Qayyim ini. Karena kalimat hijrah. Hijrah itu kan berpindah ya. Meninggalkan dan berpindah itu hijrah. Maka kata dia, maka hijrah itu akan mengandung makna min wa ila. Apa itu min wa ila? Hijrah itu akan mengandung makna kalimat dari dan ke tujuan. Fayuhajiru biqalbi min mahabbati ghairillah ila mahabbati. Karena namanya orang berpindah itu dari ketujuan. Dari Mekah ke Madinah. Kalau hijrah hati, sama. Hijrah hati juga mengandung makna dari mana dan kemana. Kalau hijrah fisik, dari kota Mekah menuju Madinah. Kalau hijrah hati, dari mencintai selain Allah, pergi kepada mencintai karena Allah. Min ubudiyati ghairihi ila ubudiyatih. Dari penghambaan diri kepada selain Allah menuju penghambaan diri kepada Allah. Yang tadinya mencintai dunia, mencintai keglamoran dunia, yang tadinya menghambakan diri kepada harta, menghambakan diri kepada nafsu, dia rubah. Sekarang dia menghambakan diri kepada Allah. Yang tadinya yang dia cintai adalah ketenaran, yang dia cintai adalah kemaksiatan dan dosa. Sekarang dia rubah. Dia berpindah. Yang dia cintai adalah cinta Allah. Dia mencari ridha Allah. Maka kata dari sini, wa min khaufu ghairihi wa raja'ihi wa tawakkul alaih ila khaufullah wa raja'i wa tawakkul alaih. Dari takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, berpindah kepada takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ini orang yang hijrah. Dia hijrahkan dan dia pindahkan hatinya. Tidak lagi dia takut kepada selain Allah. Tidak takut kepada dunia. Tidak berharap kepada selain Allah. Tidak bergantung kepada selain Allah. Tapi yang diharapkan Allah. Tempat bergantung dia, tempat harapan dia, tempat tawakal dia, tempat kecintaan dia, Allah.
wa min du'ai ghairihi wa su'alihi wa khudu'u lahu wa dhillu lahu wa iskana lahu ila du'a rabbih wa su'alihi wa khudu'u lahu wa dhil wa istikana lahu. Dari berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selainnya, tunduk kepada selainnya, menghinakan diri dan menghinakan diri kepada selain Allah, berubah menjadi meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tunduk kepada Allah, merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa bi'ainihi makna firaru ilaihi. Inilah maknanya bahwasannya dia berlari menuju Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah. Larilah kalian menuju Allah. Wa tauhid al-matlub min al-'abd wa firaru min Allah ilaih. Perhatikan kalimat ini. Maka tauhid yang diinginkan, tauhid yang dituntut dan dipinta dari seorang hamba adalah dia lari dari Allah menuju Allah. Perhatikan kalimat. Tauhid yang diinginkan itu, engkau lari dari Allah menuju Allah. Apa maksudnya? Allah mengatakan di Quran, fafirru ilallah, larilah kalian menuju Allah. Lari dari apa? Lari dari Allah. Menuju kemana? Menuju ke Allah. Bagaimana maksudnya lari dari Allah menuju Allah? Itulah tauhid. Apa kata Ibnu Qayyim di sini? Tahta min wa ila wa fi hada sirrun azimun min asrari tauhid. Di bawah kalimat dari dan kalimat menuju, di situ ada rahasia yang agung dari rahasia-rahasia tauhid. Lari dari, pergi menuju. Meninggalkan dari, menghadap kepada. Karena di antara orang yang bergerak dan berubah, itu pasti mengandung makna dari dan menuju. Perubahan gerakan dari duduk menuju berdiri. Perubahan hati dari nakal jadi baik. Perubahan tauhid dari syirik menjadi tauhid. Perubahan amal dari maksiat menjadi taat. Jadi ada kalimat dari dan menuju. Ini rahasia tauhid, kata Ibnu Qayyim. Tauhid pun itu dari dan menuju. Fa innal firar ilaih. Karena orang yang berlari menuju Allah Subhanahu yatadamman ifradu bitolabul ubudiyah. Karena orang yang lari kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah itu mengandung makna bahwasannya dia telah mengesahkan Allah dengan penghambaan dan tauhidnya. Wala wazimuha, keharusannya ketika dia lari menuju Allah, dia mencintainya, dia khusyuk padanya, dia kembali padanya, dia tawakal padanya, bahkan dia melakukan segala bentuk sairul manazil ubudiyah, tingkatan-tingkatan penghambaan. Jadi begini, fafirru ilallah, larilah kalian menghadap Allah. Kalau kita pergi kepada sesuatu, ketika kita menuju kepada sesuatu tadi, pasti kita menginginkan sesuatu tadi. Maka kita mengarah kepada dia. Ketika kita menuju Allah, berarti di situ diinginkan adalah kita menghambakan diri kepada dia. Kalau kita menghambakan diri kepada dia, keharusannya kita pasti menghambakan diri kepada yang kita cintai. Kita menghambakan diri kepada yang kita agungkan, yang kita takuti, yang kita tawakal kepada dia. Tidak mungkin kita kembali kepada dan lari kepadanya atau menghadap kepadanya kecuali kita pasti mengagungkannya. Maka orang yang menghadap dan menuju Allah pasti dia harus melewati semua manazilul ubudiyah, tahapan-tahapan penghambaan diri kepada Allah. Tahapan penghambaan diri itu ada cinta, ada takut, ada harapan, ada tunduk, ada patuh.
Itu berkumpul semuanya kepada mereka yang ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa mutadammin li tauhid ilahiyah. Maka ini semua mengandung makna tauhid uluhiyah, tauhid penghambaan diri kepada Allah. Allati ittafaqat 'alaiha du'atur rasul, yang semua para rasul sepakat untuk mendakwahkan tauhid ini. Salatullahi wassalam alaihim ajma'in. Garis bawah ini. Fafirru ilallah, itu ada kalimat menuju Allah, larilah engkau menuju Allah. Ternyata di situ ada makna tauhid yang dalam. Kau lari kepada Allah, kau berhadap kepada Allah, kau jadikan Allah tujuanmu, maka engkau harus ikhlas ibadah kepada Allah. Ketika engkau telah beribadah kepada Allah, keharusannya kau mencintainya, kau tunduk padanya, kau berharap padanya, kau tawakal kepadanya, kau patuh padanya, dan kau takut padanya. Itu maknanya ubudiyah. Itu semua bukti penghambaan, itulah yang dikatakan tauhid uluhiyah. Perhatikan ke berikutnya. Wa ammal firaru minhu ilaih. Adapun makna kamu lari darinya menujunya. Adapun makna kamu lari dari Allah menuju Allah. Apa sih maknanya? Lari dari Allah menuju Allah. Apa sih yang diinginkan? Fahuwa matadammin li tauhid rububiyah wa isbatul qadar. Kalimat ini mengandung tauhid rububiyah dan penetapan takdir. Ya subhanallah. Lari dari Allah menuju Allah itu mengandung makna tauhid rububiyah. Bagaimana? Bagaimana menyambungnya ini? Maksudnya begini. Apakah makna tauhid rububiyah? Kau mengakui bahwasannya semua ini pengaturan Allah. Alam ini milik Allah. Allah yang merajainya. Allah yang mengaturnya. Allah yang mentakdirkannya. Kejelekan, kebaikan, yang kau suka, yang kau benci, yang kau takut, yang kau harap terjadi di alam ini atas pengaturan Allah. Itulah rububiyah. Pahami tentang rububiyah ini. Bukankah semua yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah? Betul. Bukankah yang terjadi di alam ini ada yang kau benci, ada yang kau suka, ada yang kau takut, ada yang kau inginkan? Betul. Semua perubahan ini ada di bawah kehendak Allah. Maka fa inna kullu man fi kauni min makruh wa mahdhur, semua yang terjadi di alam ini dari yang dibenci, yang ditakuti, alladzi yafirru minhul abd, yang seorang hamba lari darinya, yang dibenci, yang ditakuti, musibah, penyakit, kerugian, kebangkrutan, itu semua yang dibenci manusia, manusia kan lari dari itu. Fa inna ma aujabatu masyiatillahi wahdah. Itu semua ada karena kehendak Allah semata. Fa innahu ma sya'akan wa wajaba wujudu bimasyiatih. Maka apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, maka wajib adanya kehendak Allah. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Kejelekan, musibah, penyakit, apa yang kau takutkan di dunia, semua itu atas kehendak Allah. Tidak akan mungkin bisa terjadi kecuali kehendak Allah. Ketika engkau ingin lari dari itu, dari musibah itu, siapa yang menciptakan musibahnya? Siapa yang menghendaki musibahnya? Allah. Kalau Allah yang menghendaki, berarti engkau lari dari Allah. Lari dari kehendak Allah yang kau tidak suka. Mau kemana kamu lari? Mau kemana kamu lari ketika Allah menghendakinya? Kau takut dari musibah tadi dan kau lari dari musibah tadi. Sementara musibah tadi kehendak Allah. Mau kemana kamu lari agar engkau tidak tertimpa musibah itu? Jawabannya, tidak ada lain, kamu harus lari. Dan tujuanmu kembali kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa melindungimu dari perkara-perkara yang kau tidak suka. Itu maknanya engkau lari dari Allah dan menuju Allah. Lebih simpel, lebih ringkas saya mau contohkan. Kamu takut futur?
Kamu takut masuk neraka? Kamu takut mendapatkan azab Allah? Apakah mungkin futur terjadi? Azab Allah terjadi? Atas kehendak siapa itu semua terjadi? Kehendak Allah. Mungkinkah itu terjadi kalau Allah tidak kehendaki? Tidak mungkin. Kalau itu pasti terjadi dan mungkin terjadi dan terjadi dengan kehendak Allah dan engkau tidak suka itu terjadi, kepada siapa engkau minta pertolongan agar itu tidak terjadi? Jawabannya, kepada Allah aku minta pertolongan supaya itu tidak terjadi. Berarti engkau berlindung dari perbuatan Allah yang kau takuti dan minta perlindungannya kepada Allah. Berarti engkau lari dari Allah menuju Allah. Dipahami? Itu maksudnya. Ustaz, saya takut masuk neraka. Oke, apa solusinya? Saya harus kembali kepada Allah, Ustaz. Itu maksudnya engkau lari dari Allah menuju kepada Allah. Dan neraka punya Allah. Neraka Allah yang menciptakan. Kehendak Allah. Allah yang memiliki rububiyahnya. Dia itu ciptaan dan kehendak Allah. Kau takut dari ciptaan dan kehendak Allah. Betul. Kemana kau lari ketika kau takut? Larinya ke Allah. Ustaz, saya takut penyakit. Oke, kau takut penyakit? Siapa yang menakdirkan kau sakit? Allah. Kemana kau lari ketika kau takut penyakit itu? Apakah kau lari ke vaksinmu? Apakah kau lari ke maskermu? Apakah kau lari ke obat-obatanmu saja dan lupa kepada Allah? Atau kau lari menuju Allah dan minta perlindungan kepada Allah. Lalu kau tempuh sebab-sebab agar Allah engkau lindungi. Agar Allah melindungi dirimu. Maka itulah yang dikatakan lari dari Allah menuju Allah. Fafirru ilallah. Larilah kalian mengarah kepada Allah. Maksudnya lari, mentauhidkan Allah. Jadikan Allah tujuan dalam hidupmu. Apapun yang kita takuti di alam semesta ini dan kita khawatirkan dan kita cemaskan terjadi, itu semua di bawah kehendak Allah. Kalau kau takut itu terjadi karena kehendak Allah yang menjadikannya, maka engkau harus mencari perlindungan agar itu tidak terjadi. Dan tempat perlindunganmu tidak ada lain kecuali hanya Allah. Maka jadikan Allah tujuan hidupmu. Fafirru ilallah. Ini yang dikatakan orang hijrah. Dari Allah menuju Allah. Orang hijrah. Dari sesuatu menuju sesuatu. Ini, kita lanjutkan lagi. Man lam yasha' lam yakun wamtana wujudu li adam masyiah. Kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Sesuatu yang kau takutkan tadi, kau cemaskan tadi, kalau Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Wamtana wujudu li adami masyiah. Enggak mungkin bisa ada kalau Allah enggak kehendaki. Fa idza farra abdu ilallah. Jika seorang hamba lari menuju Allah, fa inna ma yafirru min syai'in ila syai'in. Maka dia telah lari dari sesuatu menuju sesuatu. Wujida masyiatillahi wa qadarih. Bahkan itu ada karena kehendak dan takdir Allah. Fahuwa fi haqiqah farun minallahi ilaih. Inilah yang dimaksud secara hakikat. Kamu lari dari Allah menuju Allah. Kira-kira gimana, akhi? Antum paham gak yang anda jelaskan? Hah? Paham ya? Antum, akhi? Paham ya? Antum, akhi? Coba antum jelaskan ke ana. Hmm. Dari Allah. Hmm. Cobaan itu siapa yang kasih kau? Musibah siapa yang kasih kamu? Itu rububiyah namanya. Engkau meyakini yang menciptakan dan mengatur Allah. Siapa yang bisa mengangkat cobaan dan ujian itu dari dirimu? Berarti kau butuh Allah. Allah yang menjadikan dan Allah tempat kita berlindung. Gak ada tempat kita dalam hidup kecuali Allah. Ini yang dikatakan, maka ketika
kau sadari semua yang tercipta dan terjadi yang tidak kita sukai itu karena takdir dan karena rububiyah Allah, maka kita butuh menghambakan diri kepada Allah agar kita bisa berlindung dari sesuatu yang kita takutkan. Lari kepada Allah itu tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah itu lahir gara-gara ada tauhid rububiyah. Ya kan? Tadi tauhid rububiyah mengakui Allah menciptakan segalanya. Kita paham lah tauhid rububiyah. Ketika engkau lari dari sesuatu yang kau tidak sukai tadi, dan kau yakin yang tidak kau sukai tadi adalah kehendak Allah juga, itu ada tauhid rububiyah. Kemana kau lari? Menuju Allah. Berarti kau butuh tauhid uluhiyah agar kau tidak mendapatkan apa yang kau tidak sukai. Tauhid uluhiyah itu kebutuhan, bahkan keharusan, bahkan kewajiban. Jadi kalau ada orang yang menganggap penghambaan diri kita kepada Allah, Allah yang butuh kita, kamu belum mengerti kehidupan. Betul tidak? Kita yang butuh Allah atau Allah butuh kita? Kita yang butuh Allah. Karena kita butuh perlindungannya, kita butuh pertolongannya, kita butuh kasih sayangnya. Bukankah kita butuhkan itu? Agar kita tidak mendapatkan apa yang kita tidak sukai. Berarti ketika kita menghambakan diri pada Dia, taat kepada Dia, mengharap pada Dia, mengangkat tangan kepada Dia, Dia yang butuh kita atau kita yang butuh Dia? Kita yang butuh Dia. Jadi orang yang gak sholat dikatakan sombong. Ini rahasianya. Kamu butuh Allah, tapi kamu gak mau sujud sama Allah. Orang yang gak pernah doa dikatakan sombong. Ini rahasianya. Kamu lemah gak bisa apa-apa, tapi gak mau minta sama Dia yang maha kuat. Sombong gak? Sombong. Yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Ud'ullah astajib lakum. Doalah kalian kepada Allah, aku akan kabulkan, kata Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Setelah doa dikatakan sombong. Karena dia nggak mau doa. Karena dia nggak mau menghambakan diri kepada Allah. Karena dia nggak mau menundukkan dirinya kepada Allah. Sombong. Bagaimana tidak sombong? Kau butuh Allah. Bahkan setiap napasmu, setiap detak jantungmu, setiap kehidupanmu dan kedipan matamu kamu butuh Allah. Tapi kamu nggak pernah sujud sama Allah, nggak pernah minta sama Allah, nggak pernah menangis kepada Allah. Adakah orang yang lebih sombong daripada itu? Sementara dia nggak punya apa-apa. Khuliqal insanu dhaif. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi kalau orang kita ditanya sekarang, siapa yang orang sombong? Orang sombong belum tentu orang kaya. Orang yang miskin, gak punya apa-apa, bahkan mungkin telantar di pinggir jalan, tapi dia gak pernah mau sujud kepada Allah, sombong. Dia butuh Allah tapi dia gak mau sujud sama Allah, sombong. Dia lemah, dia butuh yang kuat tapi dia gak mau minta tolong sama yang kuat, sombong. Merasa dirinya lebih hebat, keangkuhan. Yastakbirun, menganggap dirinya hebat. Lanjut poin berikutnya. Wa man tasawwara hadi haqqu tasawwurih. Barang siapa yang memahami gambaran ini dengan sebenar-benarnya, maka dia akan paham perkataan Rasulullah, a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung padamu darimu. Ini bahasanya lain lagi, tapi maknanya sama. Aku berlindung padamu ya Allah darimu. Ya Allah, contoh lainnya, aku berlindung kepadamu dari syaitan. Ya kan? Berarti ada dua, ada syaitan, ada Allah. Kita tahu, kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan dan kejahatan syaitan. Tapi ada hadis yang mengatakan, a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dirimu. Apa maksudnya ini? Ini maksudnya fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Loh, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah akui rububiyah Allah dan uluhiyah Allah. Loh, apa maksudnya ini? Maksudnya ini tidak ada lain tunduk patuh ibadah kepada Allah. Tauhid. A'udzubika minka. Aku berlindung padamu
darimu. Ini semakna dengan Rasulullah mengatakan, la malja wa la manja minka ila ilaika. Tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat berlindung dari dirimu kecuali hanya kepadamu. Tidak ada tempat berlindung kita dari murka Allah. Kalau Allah murka, kita mau berlindung kemana? Ke Allah. Itu makanya dikatakan tidak ada tempatku berlindung dan bergantung dari murkamu kecuali aku kembali kepadamu. Tidak ada tempat aku berlindung dan bergantung dari azabmu kecuali aku bergantung pada dirimu. La malja wa la manja. Tidak ada tempat bergantung dan tempat aku berlindung darimu kecuali aku harus kembali kepadamu. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu, kembali kepada Allah itu kebutuhan kita kah atau kebutuhan Allah? Apa jawabannya? Kebutuhan kita. Banyakkah orang sadar bahwasannya dia kembali kepada Allah itu kebutuhan dia? Gak sadar. Bahkan dia anggap ketika dia sholat seolah-olah dia telah menanam kebaikan untuk Allah. Dia anggap ketika dia puasa dia telah menanam budi dengan kebaikan untuk Allah. Dia anggap ketika dia setelah sholat malam bangun 13 rakaat dia telah menanam kebaikan untuk Allah. Kau sholat, kau tidur, kau maksiat, kau kufur, kau Islam. Allah nggak butuh dirimu, tapi dirimu butuh Allah. Allah tetap maha kaya. Walaupun kita tidur terus tidak pernah sholat. Allah tetap maha agung. Walaupun kita tidak pernah menghambakan diri kepada Allah. Tapi kita akan celaka kalau kita tidak menghambakan diri kepada Allah. Jadi, menghambakan diri kepada Allah, keuntungannya, keselamatannya, kebaikannya, kebutuhannya, itu kembali kepada diri kita. Kembali seperti itu. Kalau begitu, ketika Allah mengajak kita beribadah kepadanya, Allah mengingatkan kita agar kita kembali kepadanya. Bukankah itu kebaikan Allah? Allah nggak butuh, tapi yang butuh kita. Lalu Allah ingatkan kepada kita. Allah nggak butuh ibadah kita, tapi kita yang butuh kepada ibadah kepada Allah. Tapi Allah berikan pahala lagi untuk kita. Allah nggak butuh ibadah kita, kita yang butuh kepada Allah. Selain dia berikan pahala, diberikan contoh lagi dengan bimbingan Rasulullah. Apalagi yang kurang. Tetap nggak mau ibadah. Tetap nggak mau menghambakan diri kepada Allah. Tetap tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Ya subhanallah, bukankah dikatakan insana jahula? Manusia itu betul-betul bodoh, kata Allah. Ketika Allah berikan amanah ini kepada langit dan bumi, fa'abaina, semuanya nggak mau. Tapi diberikan amanah kepada manusia, lalu kata apa kata Allah? Tapi kebanyakan manusia itu jahul, bodoh. Kenapa bodoh? Begitu banyak kebaikan yang Allah berikan, tetap dia nggak terbetik dan nggak kembali kepada Allah. Bukankah itu kebodohan? Lanjut di sini. Fa innahu laisa fil wujudi syai' yufirru minhu wa yusta'adu minhu wa yulja' minhu illa wa huwa minallahi khalqan wa ibda'an. Tidak ada satupun yang ada dari perkara yang kau lari darinya, kau yang berlindung darinya, kau yang bergantung atau kau menjaga dirimu darinya, kecuali perkara itu dari Allah yang menciptakan dan yang memulainya. Kadang-kadang pakai contoh lebih enak. Orang lari dari corona yang sedang terjadi. Berlindung dari corona. Sampai saking larinya, sebagian orang pergi di sebagian gunung, gak keluar-keluar. Ada sebagian orang saya dengar ceritanya, pergi kepada dia lari dari Indonesia, tinggal sama keluarganya semuanya ke Australia, di pedalaman Australia. Orang-orang kaya. Lari dia dari corona. Dia minta perlindungan kepada siapa? Kepada penyendiriannya. Isolasi diri dan keluarganya. Sekarang kita tanya, kau lari dari apa? Lari dari corona. Siapa yang menciptakan dan yang mengadakan pertama kali corona itu? Allah. Kalau begitu, kau sebenarnya perlu Allah. Kau berarti lari
dari sesuatu yang telah Allah ciptakan. Kenapa engkau lari hanya dari makhluknya, sementara dia yang menciptakan? Harusnya kau lebih takut kepada yang menciptakannya daripada makhluk yang dia ciptakan. Karena itu makhluk cuma ciptaannya. Kalau makhluk yang diciptakan tadi dimatikan oleh dia dan dihilangkan oleh dia, mungkin tidak? Mungkin. Maka harusnya kau lebih takut kepada yang menciptakan makhluk yang kau takuti tadi. Virus, makhluk. Yang menciptakan Allah. Maka harusnya masuk akalnya kau lebih lari dari Allah daripada kau lebih lari daripada corona. Kita bukan mengatakan berarti tidak ada corona atau semisal dengan itu. Yakin ada. Tapi ketika seorang hanya bergantung dan dia takut kepada makhluk dan dia lupa kepada penciptanya, ini yang salah. Perhatikan lagi. Ya, fa innahu laisa fil wujudi syai'un yufirru minhu wa yusta'ada minhu wa yulja minhu illa huwa minallah. Tidak ada sesuatu yang ada, yang kau lari, yang kau berlindung, yang kau takuti kecuali itu dari Allah permulaan penciptaannya dan pengadaannya. Fafar, maka orang yang lari, yang meminta perlindungan dari apa yang dia larikan dan dia takutkan tadi, dari apa-apa yang telah Allah wajibkan keadaan dan masyiahnya, ila ma taqtadi rahmati wabir. Dia lari kepada rahmat dan kebaikannya, kelembutannya, yaitu lari kepada kebaikan Allah. Fa fi haqiqah wa harib minallah ilaih. Maka pada hakikatnya dia lari dari Allah, kabur dari Allah menuju Allah. Musta'id billahi min. Dia minta perlindungan dari Allah kepada Allah. Tasawwur hadaini amrain. Perhatikan dua gambaran ini. Yujibu li abd inqita'a laqa qalbu. Kalau dia paham ini, maka wajib bagi dia inqita'a laqa qalbi min ghairillah. Dia akan wajib memutuskan semua keterkaitan hatinya kepada selain Allah. Bikuliyah, secara keseluruhan. Percuma. Tergantung hati kepada selain Allah percuma. Karena nggak bisa apa-apa. Karena semua dari Allah. Semua Allah yang menciptakan. Allah yang mengadakan. Maka kalau engkau bergantung dan minta perlindungan kepada selain Allah, pasti tidak akan pernah berhasil dan sia-sia. Karena tidak akan pernah ada yang bisa melindungi kita kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah paham ini, maka tidak akan pernah di hatimu engkau bergantung kepada selain Allah. Tidak akan pernah di hatimu takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak pernah di hatimu mencintai kecuali hanya untuk Allah. Fa innahu idza alima anna alladhi yafirru minhu wa yasta'idhu minhu innama huwa masyiatillah wa qudratihi wa khalqihi lam yabqa fil qalbi khaufun min ghairi khaliqihi mujidah. Ketika dia sadar yang dia lari darinya, yang dia takuti, itu semua terjadi dengan kehendak dan takdir Allah dan ciptaan Allah, maka tidak tersisa di hatinya kecuali dia hanya takut kepada yang menciptakan itu segalanya dan yang mengadakan segalanya. Fatadamman dzalika ifradullahi wahdah bil khauf wal hubb wa raja. Maka ini semua mengandung makna mengesahkan Allah saja dalam rasa takutnya, cintanya, dan harapannya. Walau kana firaruhu mimma lam yakun bimasyiatillah wala qudratillah lakana dzalika mujiban li khaufi min mithlu man yafiru bil makhluqil ila akhar wa aqdar min. Fa innahu fi hali firarihi min awwal ila al-akhar khaifan min hadran an la yakuna thaniyan yu'idhu min bikhilaf ma idza kana alladhi yafiru ilaihi walladhi qada wa qaddara ma syaa wa yafiru min fa innahu la yabqa fi qalbi iltifatun ila ghairi biwajhin. Perhatikan, kalau seandainya dia lari kepada mimma lam yakun masyiatullah wala qudratih, kalau dia lari kepada sesuatu yang tidak Allah kehendaki dan tidak Allah ciptakan, tidak Allah kehendaki dan tidak Allah keinginkan, lakana dzalika mujibul li khaufu min. Tentu ini akan melahirkan dia takut kepada Allah yang telah menakdirkan dan menciptakan. Mithlul man yafiru makhluq akhar aqdara min.
Seperti orang yang lari dari makhluk tapi dia minta perlindungan kepada sesuatu yang lebih hebat. Maksudnya gini, jadi kalau engkau pergi kepada sesuatu yang tidak Allah takdirkan, ya engkau akan lari kepada sesuatu yang engkau akan lari ketakutan. Seperti orang minta perlindungan kepada orang yang lebih mampu darinya. Lari dari orang yang hebat yang ingin membunuh kita, minta perlindungan kepada anak kecil. Rasa takut itu masih ada nggak dalam dirimu? Ya pasti masih ada. Karena berlindung kepada sesuatu yang lebih lemah, yang nggak bisa apa-apa. Dan seperti itu juga ketika engkau ingin lari dari sesuatu yang kau tidak sukai, padahal sesuatu yang tidak sukai itu ciptaan Allah, kau mau larinya kepada selain Allah, lari ke dukun, lari ke jimat, lari ke embah. Embah siapa? Penunggu gunung apa? Penunggu gunung Merapi umpamanya. Ini Merapi mau meledak. Contoh nih, Merapi mau meledak. Meledaknya Merapi dengan takdir siapa? Allah. Tapi dia minta perlindungan kepada embah penunggu gunung Merapi. Takut dia masih ada nggak? Ya pasti masih ada. Karena dia minta perlindungan kepada sesuatu yang nggak bisa apa-apa. Sia-sia minta perlindungan dia. Maka kalau engkau minta perlindungan, bergantung, berharap, mencintai kepada selain Allah, hidupmu pasti masih akan dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Cemas, khawatir, takut itu lawan dari ketenangan. Orang tenang itu tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut. Betul Pak? Kalau ada orang kecemasan, ketakutan, kegelisahan, itu semua lahir dari rasa takut. Maka dari ini kenapa orang beriman dikatakan ya ayyuhat nafsul mutmain, wahai jiwa yang tenang. Karena udah nggak ada khawatir, nggak ada takut, nggak ada cemas, tenang jiwanya. Orang yang jiwanya nggak tenang itu ketika masih ada rasa takut, cemas, dan khawatir. Lah ketika dia berlindung kepada sesuatu yang lebih lemah dan nggak bisa berbuat apa-apa, bukankah kecemasan, kekhawatiran itu ada pada dia? Maka dari itu ketika ada seorang sahabat menggunakan gelang, Rasul bertanya, mahadihi, apa ini? Dia katakan minal wahinah. Ini dari wahinah. Mayaziduka ila wahnan. Kalau kau pakai ini, tidak menambah dirimu kecuali kebimbangan dan kecemasan. Kenapa? Karena dia berlindung kepada yang lemah, pasti jadi cemas hidupnya. Tapi kalau dia berlindung kepada yang maha kuat, maha mampu, maha menciptakan, dia yang menakdirkan segalanya. Dia raja dari segala raja. Backingannya nggak sembarangan. Hidupnya pasti tenang. Maka itu orang yang tauhid. Orang yang bertauhid hidupnya tenang. Beda sama orang yang tauhidnya kurang. Hari ini kerja. Banting tulang dia. Ditanya sama dia. Kamu kerja buat apa? Ya gimana kalau saya nggak kerja nanti? Ke depan 20 tahun lagi anak-anak saya gimana? 20 tahun lagi dia udah cemas takut dengan 20 tahun lagi. Ya subhanallah. Bukan takut dengan perkara yang dekat, sudah 20 tahun lagi dicemaskan sama dia. Bukankah itu kegelisahan? Orang mukmin tenang. Yang halal dia makan, yang haram dia tinggalkan. Gak takut, tenang dirinya. Ada Allah yang bisa memberikan saya. Ada Allah yang bisa mencukupkan saya. Kenapa dia tenang dan percaya bahwasanya Allah bisa mencukupkan dia? Karena hubungannya dengan Allah baik. Ini kalau kita bilang, kita berbuat jelek umpamanya, di dunia lah contoh nih. Berbuat jelek. Tapi ada backingan yang kita nggak kenal. Berbuat jelek tapi, kau anak siapa? Atau dia anak polisi umpamanya. Anak Kapolda. Tapi Kapolda nggak kenal dia. Kira-kira gimana? Gak bakal ditolong sama Kapolda. Ya tidak. Tapi kalau ternyata dia hubungan dia dekat. Selalu berinteraksi. Dan dia yakin. Dia kenal sekali dengan saya dan saya kenal sekali dengan dia. Orang yang keduanya lebih tenang gak kehidupan? Padahal dia masih dapat lindungan manusia. Di daerah tertentu. Lah bagaimana orang yang bertauhid, yang dia kenal Allah. Yang dia interaksinya dengan Allah baik, ibadahnya dengan Allah baik, penghambaan dirinya dengan Allah baik. Dan dia yakin Allah mendengar doa-doanya. Bukankah akan melahirkan ketenangan?
Dari ini dipahami ketenangan itu lahir dari tauhid kepada Allah. Kecemasan, kebimbangan, penyakit-penyakit hati lahir dari jauh dari Allah. Jangan kita anggap orang-orang yang sedang bergelut dengan maksiat hidupnya tenang. Jangan kita menyangka bahwasannya orang-orang yang sedang terjebur dalam dosa hidupnya bahagia. Bagaimana dia bahagia sementara dia menjauh dari sumber bahagia yang dan menciptakan bahagia? Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi. Maka kata Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim di sini, tasawwur hadaini amraini yujibu li abdi inqita' ala qalbihi min ghairi llahi bi kulliyah khaufan wa khalqan lam yabqa fi qalbi khaufun min ghairi khaliqihi mujidah. Orang yang memahami ini maka akan terputus hatinya kepada selain Allah secara keseluruhan. Takutnya, harapannya, cintanya hanya untuk Allah. Karena dia tahu bahwasannya apa yang dia takuti, yang dia lari, yang dia berlindung itu semua karena ciptaan dan ketentuan Allah. Maka tidak ada yang tersisa di hatinya kecuali dia hanya takut kepada yang menciptakan itu semua dan yang mengadakan itu semua. Inilah yang mengandung makna penghambaan diri kepada Allah dengan takut, cinta, dan cemas. Kalau seandainya dia lari kepada sesuatu yang tidak bisa menakdirkan, maka dia lari kepada sesuatu yang akan menyebabkan dia takut. Seperti orang yang takut lari dari makhluk kepada makhluk yang lain. Seperti orang lari, maka orang yang lari seperti ini, min awal ila akhir, dia lari dari orang pertama kepada orang kedua ini karena takut hadron la yakunu thani yu'idu min. Maka orang yang kedua tadi tidak akan bisa melindungi dia. Bi khilaf ma idza kana alladhi yafirru ilaihi walladhi qada. Berbeda kalau dia lari kepada yang melindungi dia itu adalah yang menciptakan, yang menakdirkan, yang memiliki kehendak, maka dia lari kepadanya dan ma yafirru min fa innahu la yabqa, maka tidak tersisa dalam hatinya dan tidak akan ada di dalam hatinya akan menoleh kepada selainnya. Karena dia sudah yakin dengan apa yang dia sudah yakin dengan Allah, hanya Allah saja yang memberikan dia kebaikan. Fatafattan hadas sir lihadas sirul ajib. Maka perhatikanlah rahasia yang agung ini. Rahasia dalam perkataan Rasulullah, a'udzubika minka. Aku berlindung padamu dari dirimu. Ini rahasia dalam hadis. La malja wa la manja minka ilaik. Tidak ada tempat berlindung dan kembali kepadamu kecuali darimu. Fa innan nas qad dzakara fi hadzal aqwal. Karena manusia banyak menyebutkan dan menjelaskan tentang hadis ini. Qalla minhum man ta'arrad li hadhihi nuqtah. Sangat sedikit mereka yang membahas seperti ini. Allati hiya lubbul kalam wal maqsud. Padahal ini adalah inti dari ucapan dan yang dimaksudkan oleh Allah. Wabillahi taufik. Allah yang memberikan taufik. Jadi itu sebenarnya sedang menjelaskan hadis la malja wa la manja minka ila ilaik. Tidak ada tempat kembali dan berlindung darimu kecuali padamu. Atau a'udzubika minka. Aku berlindung padamu darimu. Itu yang diinginkan adalah tauhid kepada Allah. Berkata Imam Ibnu Qayyim berikutnya. Fata'ammal. Maka perhatikan. Kaifa 'adal amru kulluhu ila faru minallah ilaih. Bagaimana bisa dijadikan seluruh perkara kembali kepada dia dan lari padanya. Huwa makna hijrah ilallah. Inilah makna engkau hijrah kepada Allah. Hijrah itu perpindahan. Yang kita bahas tadi adalah perpindahan dari yang kau takuti kepada yang memberikan kau keamanan. Dari yang kau benci kepada yang memberikan kesukaanmu. Dari yang kau cintai atau yang kau dari selain Allah kepada Allah. Maka ini semua makna hijrah kepada Allah. Walihada qala Nabi. Maka itu Nabi berkata, al-muhajir, orang yang hijrah adalah man hajara ma nahallahu an. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itu makna hijrah sebenarnya.
Jadi makna hijrah itu bukan hanya sekedar berpindah badan, tapi makna hijrah adalah engkau berubah. Berpindah dari maksiat kepada taat, berpindah dari melupakan Allah jadi mengingat Allah, berpindah dari mencintai selain Allah kembali kepada Allah, berpindah dari Allah menuju Allah. Walihada yaqrunu subhana bainal iman wal hijrah fil Qur'an fi ghairi mawdi'. Ini sebabnya Allah menggandengkan antara iman dan hijrah di Quran tidak di dalam satu tempat. Ditalazumihima, karena saring keselarasan dan keharusan. Artinya orang beriman harus hijrah kepada Allah. Yang namanya mengaku beriman berarti dia harus kembali kepada Allah. Wa iktida'u ahaduhumal akhar lil akhar, karena keharusan salah satunya dari yang lain. Wal maksud, maka maksudnya adalah anna hijra ilallah tadamman hijran mayakrahu. Maka maksudnya adalah hijrah itu mengandung makna meninggalkan apa-apa yang Allah benci. Ityanu ma yuhibbu, dan mendatangkan apa-apa yang Allah cintai. Meninggalkan yang Allah benci dan mendatangi apa yang Allah cintai. Itu makna hijrah. Karena hijrah itu meninggalkan sesuatu, mendatangi sesuatu. Meninggalkan Mekah, mendatangi Madinah. Meninggalkan yang Allah benci, mendatangi yang Allah cintai. Itulah hijrah hati. Wa yardah, mendatangi apa yang Allah ridhoi. Wa asluha, maka pondasi hijrah itu adalah cinta dan benci. Disimpulkan lagi nih. Ternyata seorang itu bergerak dan berubah. Pergerakan dan perubahan ini dikatakan hijrah. Asalnya adalah cinta dan benci. Suka dan tidak suka. Itu asalnya. Bahkan semua gerak-gerik manusia itu asalnya adalah suka, cinta, dan benci. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah ketika engkau meninggalkannya, pasti yang kau tinggalkan karena kau benci. Ketika kau mendatanginya, pasti yang kau datangi lebih kau sukai daripada yang kau tinggalkan. Itu keharusannya. Tidak mungkin orang berani meninggalkan yang dia cintai dan mendatangi apa yang dia benci. Seorang itu akan meninggalkan apa yang dia benci dan mendatangi apa yang dia cintai. Jadi kalau ada orang hijrah menuju Allah, berarti dia harus membenci selain Allah dan dia harus mencintai Allah. Dia harus membenci maksiat dan mencintai taat. Dia harus membenci neraka dan mencintai surga. Agar dia bisa bergerak meninggalkan yang dia benci dan menuju kepada apa yang dia cintai. Pergerakan dia meninggalkan yang dia tidak sukai menuju kepada yang dia sukai. Itulah hijrah. Maka hijrah itu asalnya adalah cinta dan benci. Betul tidak? Kenapa antum ketawa? Hah, iya. Ibnu Qayyim memang mengungkapkan perkataan-perkataan yang unik, cinta dan benci, tapi maknanya dalam. Kenapa antum tinggalkan dunia antum yang lama dan antum pindah ke dunia yang baru? Saya sudah nggak suka Ustaz dunia yang lama. Saya yang sudah lebih suka dunia yang baru. Berarti engkau berubah karena cinta dan benci. Kenapa engkau bisa mencintai? Pertanyaannya. Kau tidak akan bisa cinta kalau tidak kenal. Kau tidak akan suka kalau kau tidak tahu. Sehingga tumbuhnya cinta karena tahu dan kenal. Ya tidak? Ketika engkau mencintai kebaikan karena kau tahu dan kenal kebaikan.
Bagaimana supaya saya tahu kenal dan kebaikan, Ustadz? Kau kenalan dulu dengan kebaikan. Cara kenalannya gimana? Belajar. Jadi belajar ilmu agama itu adalah berkenalan dengan kebaikan. Tahu dampak baik dari kebaikan. Sehingga kita mencintai kebaikan. Ketika kita mencintai kebaikan, kita akan berusaha menggapai yang kita cintai. Dari ini pula mengapa orang yang hijrah harus belajar. Ini korelasinya. Agar kau tahu apa yang kau cintai. Ketika kau tidak tahu apa yang kau cintai, kau tidak akan bisa cinta kepada dia. Ketika kau tahu sifatnya baik, dia cantik, dia sifat-sifat yang indah, kau tambah cinta pada dia. Lah bagaimana supaya saya tahu sifat-sifat dia? Kau cari tahu. Bagaimana cari tahu? Itulah ilmu. Bagaimana kau bisa mencintai akhiratmu? Kau belajar agar kau tahu bagaimana akhiratmu. Sehingga kau cinta kepada akhiratmu dan kau benci dengan dunia. Dasarnya jadi apa? Cinta dan benci yang dimodalkan dengan ilmu. Jadi kalau orang gak ada ilmu, kapan cintanya bisa tumbuh? Karena dia gak ada ilmu. Karena dia gak ada ilmu, kapan dia bisa tumbuh cintanya kepada akhirat? Sementara dia gak pernah mendengar kebaikan-kebaikan akhirat. Bagaimana dia bisa benci kepada dunia sementara dia tidak pernah mendengar bagaimana hinanya dunia? Bahkan yang dia dengar itu adalah kebaikan-kebaikan dan kemanisan-kemanisan dunia. Sehingga apa yang dia dengar merubah cara berpikirnya. Sehingga dia mencintai dunia. Kenapa? Karena yang dia dengar keindahan dunia. Sampai akhirnya dia membenci akhirat. Kenapa? Agama itu cuma doktrin. Agama itu cuma radikal. Agama itu. Kebencian-kebencian kepada agama yang ditanamkan. Orang seperti ini, yan akis. Kebalik. Terbalik orang seperti ini. Ya, perhatikan lagi di sini. Maka asal dari hijrah itu adalah benci dan cinta. Fa innal muhajir min syai'ila syai'. Karena orang berpindah dari sesuatu menuju sesuatu, la budda an yakuna ma yuhajir ilaih ahabbu ilaih. Karena harus apa yang dia tujukan lebih dia cintai daripada apa yang dia tinggalkan. Wa yu'thiru ahabbal amrain. Dia lebih mencintai dari dua perkara ini salah satunya. Maka yang lebih dia cintai akan lebih dia utamakan. Ini perhatikan. Apa yang lebih dia cintai, maka akan lebih dia utamakan. Apa yang lebih dia cintai, maka akan lebih dia pilih. Jadi kalau orang ditanya, engkau pilih dunia atau engkau cinta dunia atau cinta akhirat? Jawabannya tergantung apa yang dia pilih dalam amalnya. Ini ada uang haram. Kau mau nggak uang haram ini? Kalau dia ambil juga uang haram, berarti dia lebih memilih yang dia cintai. Karena orang memilih sesuatu apa yang lebih dia cintai. Paham? Kata dia, enggak, saya enggak cinta dunia, Ustaz. Tapi buktinya kau ambil yang haram. Berarti kau tinggalkan akhiratmu. Berarti engkau memilih sesuatu yang lebih kau sukai dan kau meninggalkan sesuatu yang kau tidak sukai. Karena pasti orang akan memilih sesuatu yang lebih dia sukai. Kesukaan itu tumbuh karena ada ilmu. Kalau ilmunya salah, maka dia suka sama yang salah. Kalau ilmunya benar, maka dia suka kepada yang benar. Kata dia di sini, wa yu'thiru, dia akan mengutamakan ahabba amrain, perkara yang paling dia cintai dari dua perkara tadi. Fa idza kana nafsu abdu wa hawa wa syaitan innama yad'u ila khilaf ma yuhibbullah wa yardah. Ketika nafsunya, hawanya, syaitan, sahwatnya, syaitan mengajak dia kepada apa yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Maka mana yang dia dahulukan? Hawa nafsunya kah? Syahwatnya kah? Syaitan kah? Atau Allah? Mana yang dia dahulukan di antara dua perkara ini? Kalau yang dia dahulukan adalah Allah dan Rasulnya, maka berarti dia mencintai Allah dan Rasul.
Tapi kalau yang dia dahulukan adalah nafsunya, syahwatnya, godaan syaitan, maka seolah-olah dia telah mendahulukan selain Allah dalam dirinya. Ini pula rahasia kenapa para ulama mengatakan semua perbuatan dosa maksiat itu ada kadar jeleknya tauhid. Semua perbuatan maksiat dan dosa itu ada kadar sedikit kesyirikan. Coba Pak, jelaskan sama saya. Kenapa semua perbuatan maksiat dan dosa itu ada kadar bentuk kesyirikan? Kita nggak mengatakan syirik keluar dari Islam. Tapi syirik di sini artinya mendahulukan selain Allah dari Allah. Maka dikatakan mereka menjadikan Tuhan-Tuhan mereka nafsu mereka. Kenapa Pak? Lebih mereka pilih daripada Allah. Ketika mereka mendahulukan hawa nafsu daripada Allah, berarti mereka jadikan tandingan dari Allah. Maka itu dikatakan orang yang maksiat, itu ada sedikit bentuk kesyirikan. Maka kenapa selalu dakwahnya tauhid, 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 tauhid? Maksudnya apa? Kau agungkan dalam dirimu tuh Allah. Kau dahulukan dalam dirimu tuh Allah. Kau jadikan tujuan hidupmu Allah. Sehingga semua akan terkalahkan. Nafsu, syahwat, syaitan terkalahkan. Itulah tauhid. Inilah tauhid yang sering dikumandangkan oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah. Asas segala kebaikan ilmu adalah tauhid. Perhatikan lagi, waqad buliyah biha ulai salasah. Bahkan manusia terkadang diuji dengan tiga ini. Dengan nafsunya, dengan syahwatnya, dengan syaitan. Fala tazalu tad'uhu ila ghairi mardati rabbih. Selalu tiga perkara ini mengajak dia kepada sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Da'in imanu yad'u ila mardati rabbih. Sementara imannya mengajak dia untuk kepada apa yang Allah ridhoi. Bertikai tidak dalam hati. Nafsu dan syahwat mengajak kepada yang Allah tidak ridhoi. Iman dan ilmu mengajak kepada apa yang Allah ridhoi. Terjadi nggak pertikaian dan peperangan dalam hati? Terjadi. Maka peperangan dalam hati ini kita perlu berjihad. Maka orang yang berjihad melawan nafsunya, dia akan menang. Ini yang dikatakan jihadun nafs. Karena dalam nafsu, dalam diri, dalam hawa, ada pertikaian dan peperangan. Peperangan antara syaitan, syahwat, dan nafsu dengan iman dan ilmu. Syahwat bilang, udahlah nggak apa-apa, coba aja sedikit. Allah kan pemaaf. Habis coba, pulang ke rumah langsung sholat tobat. Masya Allah. Setan bilang begitu. Coba aja sedikit. Nanti habis itu sholat tobat. Iman bilang, enggak. Ini maksiat. Ini dosa. Ini haram. Allah melarangnya. Setan bilang lagi, iya kan Allah larang, tapi kan Allah pemaaf. Apalagi kata iman, iya Allah pemaaf bagi mereka yang tidak sengaja dan tidak bermaksiat terang-terangan kepada Allah. Terus nih pertikaian dalam diri. Ini namanya peperangan jiwa. Orang beriman ada nggak ini dalam dirinya? Ada. Yang tidak ada ini dalam dirinya, orang-orang yang mungkin tidak beriman. Karena cuma satu bisikan dalam dirinya. Apa itu? Cuman bisikan nafsu yang ada dan gak ada bisikan iman. Jadi gak ada pertikaian dalam dirinya. Apa kata nafsunya? A, ikut langsung. Ini yang dikatakan ilahahu hawa. Tuhan mereka itu nafsunya. Karena apa yang diperintahkan nafsu langsung siap kerjakan tanpa ada sedikit pun pertikaian. Ya subhanallah. Jadi kalau ada pertikaian dalam diri kita antara istiqomah dan futur, itu masih beriman namanya. Cuman jangan sampai kalah imannya dan menang syahwatnya. Gimana Ustadz biar iman ini kuat? Itulah yang namanya ilmu dan amal. Kalau ilmunya kurang, amalnya kurang. Ini pertikaian dalam diri ada. Ada syahwat, ada ilmu. Ilmunya jarang di-upgrade, syahwatnya terus dibakar. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Menanglah syahwat.
Tapi kalau kira-kira syahwatnya sering ditahan, matanya sering ditahan, telinganya sering ditahan, ilmunya sering di-upgrade dan ditambah. Ketika terjadi pertikaian, lalaplah itu syahwat, kalah syahwat. Berarti kita butuh membesarkan pasukan iman. Jangan besarkan pasukan syahwat dan setan. Loh gimana membesarkan pasukan syahwat dan setan, Ustadz? Membiasakan kemaksiatan, jauh dari Allah, menghindar dari ilmu, dan sedikit ibadah. Itu berarti membesarkan pasukan-pasukan syaitan. Menambah ilmu, banyak ibadah, kembali kepada Allah, menjaga diri dari yang haram. Itu membesarkan iman dan melemahkan pasukan syaitan. Banyak puasa, melemahkan pasukan syaitan. Karena puasa itu melemahkan syahwat. Jadi kalau itu kita paham, kalau begitu, bagaimana cara melemahkan pasukan syaitan? Ibadah kepada Allah. Dan jangan maksiat kepada Allah. Ya subhanallah. Ibnu Qayyim kalau nulis buku luar biasa, Pak. Luar biasa Ibnu Qayyim. Ini baru saya terjemahkan ke Indonesia, yang terjemahan saya mungkin kurang bagus. Gimana kalau kita betul-betul baca dengan bahasa dia dan kita rasakan apa yang dia inginkan? Kita tahu dia ini betul-betul orang yang pintar dalam agama. Ini baru satu buku yang ringkas dia tulis. Gimana kalau kita baca buku-buku dia yang begitu banyak? Kuat jiwa kita. Kokoh iman kita. Ya. Dikatakan lagi. Fa'alai bikulli waqtin an yuhajir ilallah. Maka wajib bagi dia di setiap waktu selalu hijrah menuju Allah. Wala yanfaqu fi hijrati hattal mamat. Dan jangan pernah berhenti untuk hijrah sampai dia mati. Fahadi hijrah. Hijrah menuju Allah ini taqwa wa tad'af bihasabi quwwati da'i mahabbat wa da'afih. Dia akan menguat dan melemah sesuai dengan kekuatan kecintaan dan kebencian tadi. Jadi tekad untuk hijrah tadi ya bisa lemah, bisa kuat. Tergantung kekuatan daripada kecintaan dan kebencian. Kalau kecintaan dan kerinduannya kepada akhirat lebih besar dan terus besar, maka hijrahnya terus besar. Tapi kalau kekuatannya kepada dunia dan kecintaan lebih besar, maka dia akan berhenti. Fakullama kana da'i mahabba fi qalbi abdi aqwa kanat hadi hijrah aqwa wa atam wa akmal. Jika kekuatan cinta dalam hatinya kepada hijrah lebih kuat, maka hijrah akan lebih kuat, lebih sempurna dan lebih baik. Wa idza dha'afa da'il dha'afatul hijrah. Tapi kalau kekuatan cinta kepada hijrahnya lemah, maka akan lemah perbuatan hijrahnya. Hatta innahu la yakadu yash'ar biha ilman wa la taharraqa biha iradatan. Sampai dia tidak merasa adanya ilmu dan tidak bergerak karena ada keinginan, karena enggak mau. Walladhi yuqda minhu al-ajab an al-mar'i yuwasi'ul kalam yufarriqul masail fil hijrah fi darul kufr ila darul islam wa fil hijrah lati inqata'at bil fath wa hadhihi hijrah 'aridah rubbama la tata'allaq bihi fi amrun aslan. Ya. Yang anehnya orang hanya berluas-luasan membahas hijrah tentang hijrah dari darul kufur ke negeri Islam, dari hijrah seperti hijrahnya pembukaan kota Mekah. Ini hijrah yang sesekali saja, yang mungkin tidak pernah terjadi sekalipun dalam hidup kita. Maksudnya hijrah perpindahan kota. Tapi ada orang yang berluas-luas di situ, kata dia. Ini sesuatu yang mengherankan. Wa amma hadhi hijrah. Adapun hijrah ini, hijrah hati ini, allati hiya wajib ala madal ams, yang dia wajib sepanjang jiwa kita. Fa innahu la yahassil fiha ilman wala iradatan ma dzalika illa li a'radi amma khuliqalah. فإنه لا يحصل فيها علما ولا إرادة وما ذلك إلا لإراد أما خلق له واستغال عما لا ينجيه غيره وهذه الحال من غشيت بصيرته وضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال والله المستعان به وتوفيق لا إله إلا هو لا رب سواه. Hijrah ini, hijrah menuju Allah ini, hijrah hati ini yang lebih wajib sepanjang umur kita. Karena nggak bakalan kita dapatkan ilmu dan tidak mendapatkan keinginan kecuali dengan ini. Wa madzalika illa li'irad an ma amma khuliqalah.
Karena dari itu, tidaklah mereka berpaling kecuali tujuannya untuk apa dia diciptakan. Tidaklah dia sibuk dari sesuatu kecuali sesuatu yang bisa menyelamatkan dia di akhirat. Fahadihi hal, keadaan ini tidak bisa dirasakan kecuali orang yang basirohnya telah besar. Ya, wa dha'ufat ma'rifatu maratibil ilm wal a'mal, dan ketika lemahnya pengetahuan ilmu dan amal itu akan melemahkan semuanya. Allah musta'an, wabillahi taufik, wabihi taufik, la ilaha illahu, la rabba siwah. Itu hijrah kepada Allah tadi. Jadi dari awal sampai akhir yang kita bahas tadi, hijrah kepada Allah. Itulah hijrah hati. Wa amma hijrah ila Rasul. Faslun, adapun hijrah kepada Rasul, maksudnya di pembahasan ini dia akan bahas hijrah kepada Rasul, tapi qadarullah waktu kita sudah habis. Bagaimana hijrah kepada Rasul? Baca selanjutnya. Dia akan membahas tentang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Sudah hampir setengah 12 ya. Allah musta'an. Ya, tidak ada? Kita cukupkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.